Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah hadirinul hadirat, kegiatan Klik Unihas Kajian Literasi Islami Kampus, alhamdulillah hari ini kita memasuki minggu kedua, di mana kita telah membahas empat pertemuan, yang hari ini kita memasuki materi pertemuan kelima atau Jumat atau minggu kedua, yang membahas tentang siwak Bapak Ibu ya. Jadi kenapa siwak ini masuk dalam Alkitab At-Thaharah atau bab Thaharah, bab bersuci? Karena siwak ini termasuk salah satu media dalam membersihkan salah satu anggota tubuh kita, yakni gigi. Nah, ya. Mungkin kita khususnya di Indonesia tak begitu banyak yang menggunakan atau menerapkannya, tapi tak masalah kita bahas karena dia bagian dari menjaga kebersihan tubuh juga. Faslun, wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi. Bersiwak itu, Masya Allah, syukran, terima kasih. Bismillah. Zam-zam. Ya, kalau jamaah haus boleh di sudut sana ada air zam-zam lokal. Ya. Kalau lapar lain cerita. Ya. Baik. Bersiwak itu hukumnya dianjurkan, mustahab atau dianjurkan dalam setiap keadaan, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa setelah matahari tergelincir masuk waktu zuhur. Artinya apa Bapak Ibu? Kita boleh saja bersiwak pada waktu apapun, kecuali ketika kita sedang berpuasa manakala sudah melewati jam 12 teng kira-kira seperti itu, atau waktu zuhur. Kalau sebelum itu masih is okay, masih dianjurkan. Mungkin kira-kira jam 6 pagi, jam 7, jam 8, jam 9 pagi silahkan. Tapi kalau sudah masuk ke zuhur ini agak rentan, ya, agak rentan keselip-selip. Nah, ini juga bukan hanya berlaku dengan siwak, bahkan masuk dalam poin tamadhumadho. Jadi ada beberapa anggota tubuh yang ketika berwudu itu dimakruhkan, khususnya ketika sedang berpuasa. Tamadhumadho, berkumur-kumur, istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung. Nah, itu rawan, khususnya ketika jam-jam krusial, zuhur, asar. Nah, itu ya, sering terjadi rawan terjadi penyalahgunaan air. Nah, itu ya, apalagi bagi anak-anak yang suka masuk 3 keluar 1 kadang-kadang ya, apalagi airnya itu manis. Nah, saya Andri pernah masih kecil dulu pelaku ya, ya nggak masalah ya, masih kecil aman. Termasuklah di sini bersiwak Bapak Ibu ya. Bersiwak ini mustahab, disukai ya, disunahkan. Silakan Pak, aman ya. Cari posisi paling nyaman Bapak Ibu ya. Asal jangan berbaring aja. Berbaring kita baring semua nanti ya. Itu dimakruhkannya.
Kalau seandainya sudah lewat waktu zuhur, maka jangan lagi, ya, cukup gitu ya. Kemudian wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi wa 'indal qiyami minan naumi wa 'indal qiyami ila sholati. Anjuran bersiwak menjadi lebih kuat lagi pada 3 kondisi berikut. Yang pertama, ketika bau mulut berubah karena lama tidak makan atau sebab lainnya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ada memang mulut-mulut ini agak berbeda. Dia tak makan, tak minum, tapi entah karena giginya ada ruang-ruang yang menangkap itu, sehingga pada jam-jam tertentu sudah mulai berubah kalau dia ngomong. Orang agak menjauh dikit kalau dia ngomong. Padahal dia tak makan, tak pula ada hal-hal lain, tapi karena memang rongganya itu agak berbeda sehingga agak ada aroma yang kurang sedap. Nah, ini dianjurkan, lebih disukai lagi kalau kita bersiwak ya. Kemudian yang kedua, ketika bau mulut, ketika bangun dari tidur. Nah, ini juga lebih dianjurkan lagi. Ketika baru bangun tidur, kadang mulut tertutup lama, apalagi yang terbuka ya. Ada juga bang ya, agak terbuka dikit, ada yang menetes dari mana itu kan, macam-macam yang masuk ya. Kadang-kadang berubah aromanya. Ini juga sangat dianjurkan. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ketika hendak mengerjakan sholat. Nah, ini bahkan sampai ada hadisnya itu, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin 'inda kulli sholatin. Kalau seandainya tidak memberatkan ya bagi umatku untuk bersiwak, maka niscaya akan aku suruh mereka bersiwak manakala mereka akan sholat. Nah, itu kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Sangat dianjurkan bersiwak itu, sangat disarankan bersiwak itu karena sunnah ya. Jadi kadang kita berubah mindset kita terkait sunnah ini, karena kita menganggap sunnah ini kan sebatas anjuran, cuma sunnah, abaikan aja ya. Tapi lain dengan para sahabat. Sahabat Nabi itu sangat semangat dengan sunnah, melaksanakan sunnah karena apa? Karena ini anjuran dari Rasulullah. Jadi beda mindset kita. Mindset kita cuma sunnah. Kalau sahabat semangat justru dengan sunnah itu karena dia ini adalah anjuran. Ada poin plus. Sampai di sini kira-kira masih nyambung Bapak Ibu? Masya Allah, Syekh Supriyono. Beda nggak? Siwak itu nama lain yang berunggah dengan sikat gigi, atau ada khusus bahkan untuk membersihkan gigi. Jadi mau dijelaskan karena kalau siwak itu ada batang atau alat akar, sekarang itu sudah jadi pasta gigi. Apa itu atau bersiwak itu sikat gigi? Baik, pertanyaan yang bagus dari Al-Mukarram Syekh Supriyono ya. Jadi siwak ini apa? Apakah istilah untuk gosok gigi ya? Atau memang ada objeknya tertentu? Atau memang ini sejenis kayu, batang kayu dan lain sebagainya? Jadi perlu diketahui, siwak ini adalah memang secara spesifik dia terbuat atau diambil dari ranting-ranting atau akar pohon siwak. Jadi memang ada pohonnya spesifik siwak. Dan pohon siwak ini
dia memiliki khasiat. Salah satu keutamaan atau yang membedakan dia dari yang lain karena ada untuk anti bakterial atau anti yang membuat mulut itu terjaga dari sebentuk korosi, rusak dan lain sebagainya. Jadi istilahnya itu siwak itu bahasa lainnya miswak. Jadi memang itu secara spesifik itu adalah pohon. Pohon bentuknya itu mirip, dia ada buahnya juga. Itu buahnya kayak blueberry. Pernah makan blueberry? Kayak anggur aja. Mirip anggur. Buahnya bisa dimakan juga. Daunnya juga biasanya orang-orang Arab itu menggunakannya untuk memberikan pakan ternak. Karena dipercaya daunnya itu memiliki khasiat airnya itu lebih banyak, sekitar 35% dibanding yang lain. Jadi bisa lebih mempercepat penggemukan hewan, dan kalau untuk yang hewan betina itu bisa membuat ASI. Air susunya itu semakin deras. Manjoni, siapa? Kalau kita mungkin untuk ini ya, kalau ASI ibu kita biasanya itu pakai sebentuk mungkin ada pucuk katu mungkin ya, atau jantung pisang, itu biasanya memperlancar ASI. Kalau untuk hewan, orang-orang Arab biasanya menggunakan daun dari batang siwak ini untuk mengoptimalkan, apalagi kita menjelang Idul Adha ya. Jadi seperti itu. Terus sikat gigi tadi, Jadi sama enggak siwak dengan Gosok gigi. Keutamaannya. Baik. Keutamaannya. Jadi pada dasarnya siwak ini kan sudah modern. Gimana dengan gosok gigi? Sama saja. Intinya untuk menjaga bagaimana mulut itu tetap kondusif. Apalagi kalau kita bukan di wilayah yang banyak tumbuh pohon itu, karena pohon itu banyak di Jazirah Arab, Timur Tengah, kemudian di beberapa wilayah di Asia Selatan, kemudian di beberapa wilayah India ya. Kalaupun kita mau nanam itu caranya agak unik ya, maksudnya agak berbeda dari tanaman yang lain, dan kalau ditanam mungkin agak susah lah intinya itu ya. Jadi bagaimana kalau seandainya siwak itu kita ganti dengan gosok gigi? Tak masalah. Cuman keutamaannya itu lebih ke siwak. Kalau seandainya ada siwak itu lebih utama. Sama halnya Bapak Ibu ya, saat kita memandikan jenazah. Di sini ada yang pernah memandikan jenazah? Gus Indri? Sering? Tiap minggu ada? Rutin nih kali. Iya. Jadi salah satu yang dianjurkan atas sunnah dalam memandikan jenazah itu dengan ekstrak daun bidara, cedar kalau bahasa kitanya. Pohon bidara atau cedar ya. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak dapat pohon bidara itu, daun bidara, karena agak sulit tumbuh. Cuma sebenarnya mudah. Tempat kami, rumah saya itu ada pohon bidara, mudah sekali tumbuhnya. Cuma karena banyak durinya, gitu kan, jadi agak sulit orang merawatnya karena anak-anak kadang gitu ya. Ada dua versi, satu bidara Arab, satu bidara India. Yang India itu biasanya kayak istilahnya itu kayak apel India ya. Satu lagi apel Arab yang lebih kecil, itu yang kata orang aslinya kayak gitu. Saya pun tak suka makannya ya. Nah, daunnya itulah yang digunakan sebagai media entah ruqyah ya. Ruqyah mengusir gangguan makhluk yang tak kasat mata ya. Kemudian sebagai media untuk bersuci ketika memandikan jenazah, karena ada 3 versi ya. Yang pertama air mutlak yang netral, yang kedua air daun bidara, dan yang ketiga air kafura atau air kapur barus. Kalau yang kedua ini agak sulit karena air yang pertama mudah, air sumur pun bisa. Yang ketiga pun air kapur barus kan banyak.
hancurkan untuk semi-semi mengawetkan. Yang kedua ini agak susah. Bolehkah diganti dengan air sabun? Boleh. Nah, sama halnya dengan yang siwak tadi. Karena substansinya sama-sama untuk membersihkan gigi, ya. Bahkan beberapa odol merek tertentu itu sudah ada kandungan ekstrak siwak katanya. Karena apa? Ada keutamaannya terkait menjaga biar dia lebih putih, awet, ya. Kemudian dengan adanya itu kita giginya nggak begitu mudah korosi, ya, atau bolong-bolong, ya. Jadi ada keutamaan kalau seandainya kita menggunakan yang asli, original. Jadi kurang lebih seperti itu, Ustaz, ya. Baik, sampai di sini ada yang lagi tanyakan? Gosok gigi? Terus kemana? Itu ada juga Ya. di antara sikat gigi itu. Yang bagian selama yang ada ekstrim itu katanya bahwa sebenarnya betul juga sih, harus pilih-pilih sikat gigi karena takut campur obat. Tapi ini renung kan, saya juga pernah praktek pakai siwak atau sikat gigi. Kalau siwak tidak bisa diselang di belakang. Sedangkan sikat gigi itu kena hati-hati untuk sikat babi itu gimana? Dari pihak yang sikat gigi yang mempunyai. Baik, pertanyaannya bagus dan modern. Tapi ada kontemporer, ya. Gimana tuh kalau siwak harga 2 juta tadi itu? Itu penyakit kan ini? Siwak Siwak itu harganya 2 juta. 2 juta. Iya, dari dekat sakit tadi. Merek? Dekat sakit. Oh, itu lain lagi. Itu ada aroma di sana, masya Allah. Nah, apakah dengan memakai siwak itu otomatis naik ke jenjang berikutnya, Habib kecil, misalkan, ya. Baik, siwak itu murah, ya. Banyak di Jambi banyak. Banyak di Masjid Jambi itu ada, ya. Cuma kalau baru perdana pakai siwak agak geli-geli rasanya, aromanya agak berbeda. Ada sekat. Ada sepat-sepat. Dan dia itu kan memang harus diharuskan rutin dibersihkan. Jadi kira-kira sepanjang ini itu normalnya bisa dipakai 2 minggu sampai 4 mingguan. Artinya 1 bulanan udah cukup. Karena apa? Karena kalau sudah efektif lagi bulu-bulunya tadi dipotong, dibuat yang baru dihaluskan kayak gitu. Artinya apa? Semakin lama makin pendek. Jangan sampai 1 tahun. Nah, ya. Ada dipakai kawan, ya. Berubah pula dia aromanya, busuk pula, itu bahaya, ya. Bagaimana kalau seandainya satu siwak untuk semua ini? Boleh saja. Cuma kan bervariasi nanti warnanya, aromanya. Geli-geli pula kadang begini. Jadi sebisa mungkin 1 orang 1. Satu orang 1. Jangan kombinasi, kolaborasi, ya. Biar cepat habis. Tidak bisa seperti itu, ya. Efisiensi boleh, cuman sudah dipakai potong langsung. Maksudnya biar tidak, apalagi kalau orangnya agak ini, ya, ada penyakit dan sebagainya, untuk higienis saja, ya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pun menganjurkan kita untuk bersiwak kalau memungkinkan, apalagi menjelang sholat, sebelum berwudu, kumur-kumur dan lain sebagainya. Tetapi karena mungkin agak kesulitan di beberapa kalangan yang belum bisa melakukan operasi yang melakukan pakai siwak itu, jadi sebatas sunnah, tak sampai wajib. Tidak bersiwak pun tidak apa-apa. Lalu bagaimana kalau seandainya gosok giginya itu, beros bundar giginya itu terbuat dari bulu bab 1? Ini juga harus dihindari. Kalau kita tahu kita ini mereknya ini sudah jelas di sana ada komponennya itu, komposisi atau maka jangan pakai. Dan memang banyak bahan-bahan tekstil khususnya yang menggunakan itu, lebih mudah diolah, ya. Kuas-kuas kosmetik halus, dia kan. Nah, kalau kita tahu, maka jangan dipakai itu lagi. Sebisa mungkin hindari. Ya Pak Sob?
cek dulu ya. Jadi kadang kalau kita kan masyarakat umum tak pula tahu, yang penting pakai ya, penting lembut ya, enak pakai. Cuman kalau tidak tahu tidak masalah Bapak Ibu ya. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu itu kecuali dia mampu untuk mengkondisikannya, mengampunya gitu ya. Jadi kalau tidak tahu tidak masalah. Cuman kalau sudah tahu, jangan lagi gitu ya. Baik. Bapak Ibu, ucapan Allah Subhanahu wa taala kira-kira sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau konfirmasi? Belum banyak pertanyaan, belum bab poligami. Iya. Baik, ini agak ringan ya. Jadi sudah cukup sampai di sana dulu untuk hari ini, insyaallah ya. Terkait siwak. Insyaallah besok kita akan berguyur membahas tentang rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Nah, nanti insyaallah akan kita bahas ya. Jadi dikit-dikit dulu, kita bertahap ya, sebatas mana mampunya aja. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditambahkan? Kalau tidak ada, sudah cukup ya. Ini Ustaz tentang live. Tentang Pepsodent apa namanya? Sensoren. Ya odol apa namanya itu? Sensoren. Dia itu kan ada dua, ada yang alami, ada yang tidak. Herbal. Herbal. Itu gimana tuh? Yang condongnya kalau sudah pas ya dengan bukan non herbal, itu dia agak pakai herbal itu tak gimana gitu. Misalnya Pak Sur nih, pakai close up. Close up kan? Itu tak ada legalnya. Itu maaf ya, sudah jelas-jelas itu produknya luar biasa. Tidak import ya. Kita enggak, kita punya Ciptaden. Nah, Pak sudah cocok dengan Ciptaden tadi, ya cocok dengan close up. Itu gimana? Nah, Ustaz tadi tengok dari produknya atau dari mana? baik, pertanyaannya bagus ya. Dan kadang beberapa produk memang dalam PT tertentu, perusahaan tertentu, korporasi tertentu yang ada afiliasi dengan ke arah sana ya. Lalu bagaimana? Maka disinilah kontribusi kita yang paling ringan mungkin ya, selain berdoa gitu ya. Berdoa jelas. Boleh nambahin enggak? Iya, siap. Untuk kemasan yang bersifat tube itu misalnya krim ataupun odol, itu tube namanya plastik yang ada tutup ujung banyak itu biasanya ada kode. Itu saya juga baru tahu, itu biasanya kodenya tuh yang seperti garis paling bawah yang di lipatan tutup bawah itu, lipatan dia kan di atas tutup bulat tuh, bawah tuh yang terpek itu ada kode. Itu biasanya warnanya hitam, merah, biru dan hijau. Nah itu produksinya. Kalau orang-orang luar, orang-orang saya juga baru tahu, orang-orang Yahudi terutama itu mereka tidak mau makan yang warna hitam. Itu dari kimia murni. Nah, ya. Kalau warna biru agak ringan kimianya. Kalau merah ini lebih ringan lagi, biru lebih ringan lagi, dan yang campur herbal itu warna hijau biasanya. Ada kode ini garis kecil aja. Di bawah tuh seluruh merek. Iya. Nah, kodenya. Walaupun dia misalnya produk ini lebar, nah macam-macam itu lebar. Di bawahnya itu beda-beda. Harus dibawa sampelnya kan. Ya. Oh iya. Ya. Jadi bisa. Ini harus dibawa semua nih mungkin. Termasuk untuk cuci muka, untuk apa macam ya. Iya. Ini yang kodenya. Kode-kode ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Untuk kehati-hatian konsumen ya. Kadang-kadang kita kan tidak begitu paham tentang kode-kode itu. Makanya Akhirnya kita pakai warna hitam itu warna kalau merah Iya. dihindarinya. Iya. Walaupun dia yang produksi. Iya, makanya dianjurkan yang pakai alami kayak siwa atau herbal lah gitu ya. Karena komponen bahan kimianya lebih kecil ya, walaupun dia sama-sama untuk membersihkan gigi,
Tapi kita kan sebaiknya menghindari hal-hal yang sifatnya kimiawi, biar lebih original aja gitu kan, untuk efektivitas pemanfaatan dari zat-zat tersebut. Baik, rasanya Gus Hendri sudah dijelaskan sama Kiai Muhar tadi. Jadi kalau bisa yang lebih afdal, yang lebih maslahat, kita hindari ya. Kita hindari hal-hal yang mudarat. Kalau memang darurat tak bisa lagi, kalau tak pakai itu kita kata-kata rasanya badan nih misalkan. Karena sudah cocok dari lahir, ya tak masalah ya. Daripada mati kita nanti kan. Kalau toyibah ya. Insya Allah kita cari yang terbaik. Cuman herbal itu ya agak mahal harganya ya. Apalagi merek-merek tertentu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemampuan finansial juga harus disesuaikan ya. Baik, sampai di sini kira-kira. Oke? Ya, kalau tidak ada lagi, maka kita rasa cukup sampai di sini. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Bapak Ibu, ini insyaallah ada saudara kita yang lagi proses, Ustadz Zaki. Nah, ini insyaallah yang akan bantu kita bersih-bersih di sini, diarahkan saja bagaimana ininya ya, mudah-mudahan bisa sinkron sama kita. Oh, transport. Insyaallah. Temporary. Ini ke senior dulu, selama dulu. Dari sini. Pengarahan. Pengarahan. Pak Junaid, senior. Kamu. Asal dari mana? Sukarami Benteng. Sukarami ini Sumal. Sukarami Blok ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat kajian literasi Islami kampus Tabligh Unihas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam momentum kajian pertemuan yang ke-6 yang membahas kitab Matan Abu Syuja' Fikih Praktis Imam Syafi'i. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang rukun wudu. Rukun wudu. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a an-niyah inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu. Fasal. Rukun wudu ada 6. Yang pertama, niat bersamaan ketika pertama kali membasuh wajah. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Dan yang keenam, tertib seperti urutan yang disebutkan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kira-kira masih nyambung Bapak Ibu?
Alhamdulillah. Baik. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Kalau kalian ingin sholat, maka basuhlah wajah kalian. Yang kedua, cucilah tangan kalian hingga siku. Yang ketiga, usaplah rambut. Dan yang keempat, cucilah kaki hingga mata kaki. Itu rukunnya. Adapun kumur-kumur atau tamadhu, kemudian istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung, kemudian membersihkan atau mengenakan air ke telinga, dan lain sebagainya, itu sifatnya sunnah. Kalaupun ia tak dilakukan, maka tak membuat wudhu tadi menjadi tidak sah atau batal. Jadi ada 4: wajah, tangan, rambut, dan kaki. Dan ada batasan-batasannya. Dalam hal ini, dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya niat itu masuk dalam rukun. Artinya kalau wudhu tidak pakai niat, walaupun anggota tubuh kena semua, tertib dia, maka tetap tidak sah. Karena apa? Niatnya tidak ada. Maka niat itu apa? Qasdu syai' muqtarinun bil fi'li. Tujuan terhadap suatu perkara dan diikuti dengan tindakannya. Maka disinilah terlihat oleh kita niat dalam mazhab Imam Syafi'i itu dipasang dalam tanda kutip ketika kita membasuh muka. Bila ya basuh muka, di saat itulah kita berniat. Ada yang mengatakan pakai niatnya itu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Ini tidak wajib redaksinya seperti itu. Ini adalah ikhtiar dari ulama untuk menguatkan hati yang agak bimbang-bimbang. Karena pada hakikatnya niat itu dalam hati kita masing-masing. Mahallun niyah al-qalba. Tempatnya niat itu dalam hati. Jadi ketika dalam hati kita sudah ada terbesit untuk berwudu, untuk menghilangkan hadas kecil, maka di saat itu juga sudah terwakili posisi niat yang tidak dilafalkan pun tidak masalah. Pun begitu juga saat kita ingin mengangkat hadas besar, ada juga yang menggunakan nawaitul wusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi untuk mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Itu sifatnya redaksional. Yang paling penting adalah di hati kita masing-masing. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Masuk. Masya Allah. Ini saya aktif. Tadi itu yang seperti apa? Kebiasaan itu nanti lama-lama kan tidak diperlukan kita tahu kan? Baik, pertanyaan yang bagus. Tertib itu yang gimana? Mungkin di kelas kalau kita memahami tertib itu kalau yang kondusif, diam, tidak ada cerita, fokus dia dengan apa yang kita sampaikan. Itu tertib. Tapi maksud tertib dalam hadis ini, dalam matan ini sesuai urutan, tartibun. Bahasa Arab tartib itu yang satu dikerjakan di satu, yang dua dikerjakan kedua, tiga ketiga, empat keempat. Enggak bolak-balik. Mau wudu kaki duluan, kumur-kumur terakhir misalkan. Itu enggak tertib namanya. Bukan maksudnya tertib
Ngomong-ngomong, itu lain lagi. Itu lebih ke adab. Kan ada kita berwudu, apa cerita? Ya. Mas Bu ini jamaah terlambat. Lagi wudu padahal bukan yang seperti itu maksudnya. Maksud tertib di sini sesuai dengan urutannya masing-masing. Ini dalam mazhab Syafi'i rukun. Artinya kalau kita tidak sesuai dengan urutannya, walaupun niat sudah ada, anggota tubuh kena, tapi berbeda urutan, maka dia batal. Kalau pakai mazhab Syafi'i. Kalau pakai mazhab Hanafi, ini jauh lebih fleksibel. Nah, contohnya apa? Contohnya niat tidak masuk dalam rukun, tertib tidak masuk dalam rukun. Artinya 4 anggota tubuh yang wajib kena air tadi itu sudah kena, itu sudah mewakili. Yang wajib itu tadi apa? Wajah, tangan sampai siku, mengusap rambut, mencuci kaki hingga mata kaki. Assalamualaikum. Baik. Lalu artinya apa? Kalau kita pakai mazhab Hanafi, artinya kalau kita sudah ada dalam hati rasa ingin berwudu, ingin menghilangkan hadas kecil, nyemplung kita ke dalam kolam atau sungai, keluar kita, maka itu sudah mewakili berwudu. Asalkan memang nyemplungnya tadi kena semua, tangan kena, muka, artinya masuk lah. Itu. Kaki pun otomatis kena, rata. Cuma dia tidak tertib. Mungkin yang masuk duluan kaki. Kaki ini terakhir kalau mazhab Syafi'i. Pala duluan. Yang penting keluar. Jangan lo gaya batu, tak keluar lagi di batu kawan sahabat Basarnas. Itu ya. Baik, Bapak Ibu jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ustaz. Oke. Selanjutnya Ustaz, Masya Allah. ini kan antara manusia ada besar seperti ini dengan kadang-kadang setelah mandi rasanya tidak bersih. Apakah masih perlu mandi? Baik. Setelah mandi besar, apakah masih perlu wudu? Kalau kita jadi kalau kita menggunakan mazhab Hanafi dan Maliki, maka itu sah. Sudah mandi besar, itu sudah mewakili berwudu. Kenapa? Karena mandi besar itu sudah mewakili hadas kecil dan hadas besar yang diangkatnya. Artinya sudah selesai mandi, itu langsung sholat pun tak masalah. Apalagi cuma wudu, yang besar pun dia sudah dikondisikannya, rekognisi. Sempurna pula jadinya. Tapi harus diiringi dengan niat. Tetap harus diiringi dengan niat. Sholat mandi karena mau sholat. Tetap ada niat, maksudnya ini memang untuk bersuci. Walaupun kita tak pakai wudu lagi, maka itu sudah sah. Tapi jangan sudah mandi pipis pula kita. Ini batalnya. Kan ada orang-orang yang rasa-rasa ingin buang air kecilnya muncul setelah selesai seluruhnya. Sudah selesai mandi, sebelum keluar dari kamar mandi, buang air kecil dulu. Tak bisa. Sarannya apa? Sudah mandi itu sudah tak ada lagi yang keluar dari kubul dan dubur. Apalagi sampai buang air besar. Itu semakin tidak sah. Seperti itu. Tapi kalau seandainya kita pakai mazhab Maliki, ini sedikit agak tinggi levelnya. Maksudnya agak lebih ketat dibandingkan Hanafi tadi. Hanafi tadi niat dan tertib itu tidak masuk rukun. Kalau ini tertibnya tidak. Artinya apa? Agak fleksibel antara Syafi'i dan Hanafi, tengah-tengah. Kalau Syafi'i lebih ketat, niat dan tertib masuk dalam rukun. Itu ya. Oke, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana batasannya tadi? Kalau cuci tangan jelas, ya. Cuci tangan ini kita biasanya cuci tangan itu 3 kali. Iya. Pedomannya apa? Kenapa harus 3 kali? Nah, jadi untuk nominal
berapa kali kita mencuci itu, ulama sepakat minimal 1 kali, nggak bisa setengah. Nah, minimal 1 kali, 2 boleh, 3 maksimal. Lebih dari 3 itu dimakruhkan karena condong kepada tabzir, mubazir. Apalagi ada kawan ni berwuduk macam mandi. Nah, basuhnya banyak sekali, ya. Jadi untuk nominalnya itu fleksibel sebenarnya, tapi maksimal 3 kali, minimal 1 kali. Yang penting merata. Lalu bagaimana kalau seandainya di tangan ini ternyata ada komponen-komponen lain seperti lem atau spidol atau cat, tip X, atau kulit ikan, lemak-lemak korban nanti, maka ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama jirm, yang kedua athar. Jirm ini sesuatu yang ada beratnya. Kulit ikan, sisi ikan kita ambil, kita angkat sini, kita timbang, itu sebenarnya ada beratnya walaupun sedikit kecil. Kalau asar, ini bekas, jejak, spidol. Spidol itu mau diangkat ke dia nggak lepas. Kalau seandainya dia ada beratnya, bisa dicabut, bisa dilepas, itu harus diusahakan lepas terlebih dahulu, baru kita berwudu. Tapi kalau bekas spidol dan sejenisnya yang sudah hilang, itu tak masalah, karena dia tak menghalangi. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau lem Cina misalkan, lem super? Kalau kita ini koyak pula kulit kita, maka tergantung kondisinya. Ada yang sudah kita usahakan cabut, masih nempel seangin-seangin, karena menghilangkan secara utuh tak bisa. Maka yang seangin-seangin itu ma'fu anhu, dimaafkan, boleh untuk berwudu. Ada yang satu lagi, dia agak lebar, tertumpah misalkan, ya, dikorek-korek, meluka pula tangan kita. Maka dalam hal ini kita mengusapnya. Wudu tetap lanjut, tapi diusap. Statusnya kayak penghalang, seperti kaos kaki, seperti sepatu. Ada beberapa yang membolehkan kita berwudu tetap pakai kaos kaki atau sepatu kalau dengan syarat tertentu. Itu dikiaskan, dianalogikan seperti penghalang yang semi-semi permanen. Kalau memang memungkinkan dilepaskan, lepaskan. Kalau tidak, tidak masalah. Seperti juga dengan gimana tato, gimana inai tato, ini dia masuk ke dalam kulit. Jadi sebenarnya dia tidak menghalangi. Kenapa? Karena dia ditusuk ke dalam kulit, di dalamnya itu dirusak selnya, ditempelkan sejenis warna atau sejenisnya itu, ya, sehingga membentuklah dia titik-titik. Oh, ini jadi orang, oh ini jadi ular. Cuma kalau kita pegang misalnya ini, dia nggak hilang. Kenapa? Karena dia memang masuk di bawah jaringan kulit. Tapi kalau tato-tato anak SD dulu misalkan pakai plastik, ya, stiker kayak saya dulu misalkan, dicabut ya bisa, maka itu harus dilepaskan. Tapi tato orang-orang yang pakai jarum itu sebenarnya tidak menutupi kulit. Cuman ini masalahnya adalah merubah ciptaan Allah. Dan kedua, dia itu sebenarnya darah yang membeku, membusuk di bawah kulit. Di sini spekulasi, apakah dia najis atau tidak? Karena sejatinya kita itu punya najis masing-masing. Cuman boleh kita bawa sholat kalau dia tidak keluar dari kubul dan dubur. Masalahnya dia ini bawa najis yang nempel di kulit. Cuman dia statusnya di bawah permukaan. Cuman dia sudah keluar dari batas normalnya. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau statusnya seperti itu, sudah taubat dan seterusnya, kalau bisa dihilangkan, hilangkan. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Ya. Masalah wudu tadi, karena misalnya kita bisul,
pecah kan itu. Itu isu itu pecah. Kan Iya. beraya terus tuh. Itu Berban. apa batal apa itu kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sedang main udu. Kita tahu mau buang angin. Kita tahan. Itu kita mana posisi. Baik, pertanyaan yang bagus. Yang pertama, kalau bisul atau darah nanah yang mengalir dia, maka pertama kita lihat waktu sholatnya dulu. Zuhur misalkan sudah masuk waktu sholat, kita sudah berusaha semaksimal mungkin menghilangkannya, tapi ngalir terus, maka kita sumpat saja, kita tutup saja. Kalaupun lagi sholat dia tetap keluar, insya Allah maafuan dimaafkan. Dengan syarat kita sudah berusaha kalau azan sudah masuk jam 12 misalkan. Tapi kalau usaha kita di jam 10 pagi tadi tak bisa, karena waktu sholat belum masuk. Karena apa? Karena bisa jadi di jam 11 dia memang sudah terhenti. Ini juga berlaku dengan sulusul baul. Sulusul baul ini pipis yang merantai. Ini terjadi kepada jamaah-jamaah yang lanjut usia, di mana keran itu sudah tidak kuat lagi, sehingga asal menunduk sedikit rasa-rasa tis, najis dah, najis. Akhirnya ragu. Maka dalam hal ini orang yang seperti itu bisa kita tutup, entah pakai tisu, entah pakai apa dan sejenisnya. Selesai itu baru kita sholat. Kalaupun tetap netes karena di luar kekuasaan lagi, dimaafkan insya Allah. Jadi bukan jadi alasan tak mau sholat. Nah seperti itu. Yang kedua tentang buang angin. Buang angin ini kalau kita merasakannya sebelum sholat, maka usahakan jam yang betul-betul clear, tak ada lagi PR, termasuk nahan buang air kecil, buang air besar, tak boleh sholat. Karena tak ada sholat ketika kita dalam kondisi seperti itu, termasuk juga dengan makanan yang dihidangkan. Kalau sudah ada makanan dihidangkan depan kita, lapar perut kita, azan berkumandang, maka yang mana yang kita utamakan, sholat atau makan? Utamakan makan dulu. Sholat masih lama syaratnya. Kalau sholat sudah mendekati penghujung injury time, maka sholat dulu. Kenapa? Karena logikanya lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Sama halnya dengan sholat terasa mau buang hajat, berat. Kalau sudah diusahakan, ternyata ketika sholat tiba-tiba muncul rasa ingin buang angin, maka rasa-rasa keluar, ada dua syaratnya. Yang pertama, dia harus ada bunyinya. Bunyinya kenal lah, sebenarnya. Maksudnya sama dulu. Mulai saya sayur nih. Karena bunyi kan tidak. Maka kita lihat syarat yang kedua. Kalau ada aromanya. Itu ya. Kita sedang sholat, bunyi tidak ada, aroma sedap, kenal nih, aromanya tahu, ini milik kita sendiri kadang, maka batal, dah sholat, tinggalkan sholat, ambil wudhu lagi pulang. Ada juga aromanya tidak ada, bunyinya ada, ini juga batal. Tapi kalau seandainya aromanya tidak ada, kemudian bunyi juga tidak ada, tapi rasa-rasa. Karena kadang-kadang pintu itu agak-agak error sensornya. Rasa-rasa ada yang keluar. Kalau cuma rasa-rasa, tinggalkan, tetap fokus sholat. Hilangkan keraguan itu. Karena dua ini belum terpenuhi. Bunyinya tidak ada, aromanya tidak ada. Seperti itu Pak. Tetap ditahan, lanjut. Baik. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu ingin tanyakan Ustaz Muhammad? Ini dulu, sabar. Ya, terima kasih. Apakah dalam kita luka misalnya diperban seperti anggota yang harus wudhu, itu sama dengan kondisi wudhu pakai sepatu saat tentara di perang? Yang kedua, kita banyak lihat teman-teman kita mungkin kurang paham atau lupa atau sengaja kadang-kadang wudhu itu sampai pakai sendal. Dah, dianggap sudah wudhu. Itu bagaimana Pak Ustaz? Baik, pertanyaannya bagus. Ini kadang saya juga pakai sendal. Jadi
Kalau seandainya dia tergantung jenis sendalnya. Ada sendal yang memang betul menghalangi permukaan dan sebagainya. Ada sendal yang betul-betul lapang, sendal jepit dan sejenisnya. Kalau seandainya kita yakin bahwasanya dia memang bisa mengaliri itu, yakin kita, maka tak masalah pakai sendal sekalipun. Dan itu juga kadang-kadang ada yang berpendapat dari ulama mazhab itu, yang penting teraliri. Masalah dia kena atau tidak itu lain cerita. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu lebih berhati-hati, bahkan untuk kehati-hatian itu sambil digosok-gosok. Termasuk Bapak Ibu, kalau seandainya yang punya jenggot, Pak Sub, sabar. Khususnya ini yang punya jenggot, Masya Allah, ya, Syekh Hendra. Itu sunnahnya adalah tahlilul lihyah, menyela-nyela jenggot, karena jenggot itu bagian dari wajah. Wajah itu dari mana? Dari awal mula tumbuh rambut di atas sampai ke dagu yang nampak, ya. Jadi berwudu pun harus merata. Jadi tahlilul lihyah, menyela-nyela itu kayak gini. Ambil air 3 kali, biar dia rata di bawah itu. Tapi kalau yang mulus dia masuk, tak perlu lah kayak apa yang mau ditentukan. Ya. Jadi itu salah satu sunnahnya. Kemudian yang mengusap tadi, ya sama kurang lebih analoginya, kiasnya dengan orang yang sedang berperang, berjihad dan sejenisnya, yang tak mungkin untuk melepaskan, ya, termasuk dalam kondisi diperban, diusap pun sudah mewakili. Karena kalau dibasahi dia akan busuk dan lain sebagainya, itu berbahaya. Jadi ada keringanan. Kalaupun tak memungkinkan, bisa pakai tayamum. Ya. Baik Bapak Ibu. Masuk. Hilang. Kemudian berapa lama posisi wudhu? Namun apakah kita merasa masing-masing kan beda? Baik. Ketentuannya. Ya, ini lebih ke ranah ijtihadi, interpretasi, kira-kira. Pak itu lah kira-kira. Jadi yang paling umum bisa digunakan itu kalau seandainya makanannya itu tak terlalu berat, mungkin makan makanan ringan, yang kira-kira mungkin tak macam pakai santan atau daging dan sebagainya, makanan terlalu berat, ya. Itu dianjurkan tetap berwudu kembali. Karena apa? Karena dia rentan nyelip di gigi. Lagi sholat, termakan, itu yang buat dia batal. Tapi kalau makanan yang ringan, yang remeh-remeh, yang kira-kira sekali makan dia aman, itu tak membatalkan wudu. Yang penting sebelum sholat kumur-kumur, tak perlu ulang wudu. Kemudian sampai kapan wudu itu expire? Ini ya. Expirednya itu selagi tidak ada yang membatalkan, seperti ketiduran, seperti nginjak kotoran najis, seperti buang air kecil, buang air besar. Maka selama itu bisa menahan, bisa menjaga kesucian, maka tak masalah. Lain halnya dengan tayamum. Tayamum itu batasannya antara waktu sholat fardu dengan waktu sholat fardu berikutnya. Contohnya zuhur kita pakai tayamum. Kemudian di asar tak juga dapat air. Akhirnya kita yakin ternyata masih ada tayamum yang zuhur tadi. Tak batal yakin kita. Maka walaupun yakin kita tak batal, harus ulang tayamum lagi. Karena sifatnya ad-darurah, temporari, darurat saja. Tapi kalau berwudu pakai air sampai dari zuhur, asar, maghrib, isya, yakin tak batal, tak masalah, insyaallah. Baik. Kemudian, ya. Misalnya kita kan rumah jauh, misalkan rumah jauh, anda tak sholat, kita sambil di jalan itu merokok. Gimana? Baik. Ini ahli hisab, Masya Allah, agak ngeri-ngeri sedap, ya. Jadi, ya banyak. Jadi kalau kita analogikan dengan makanan saja boleh, ya. Apalagi cuman hanya menghisap.
maka jarang ada asap yang nyangkut di gigi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang membuat dia harus berwudu lagi itu apa? Dikhawatirkan ada sisa makanan di mulut. Kecuali rokok itu bukan dihisap, dikunyahnya. Nah, nempel tembakau kan ngeri sekali. Nah, tembakau di gigi, akhirnya pas lagi rukuk manis rasanya nih. Ah, itulah batalnya. Karena makan, sholat itu tak boleh sambil makan. Oke. Baik. Ada lagi kira-kira? Ada lagi Ustaz. Masya Allah. Ini ada orang pesisir. Woi. Pernah tiba-tiba menikah dengan orang dulu, bahkan dia istri. Ketika sudah melakukan junub, dia ada sambung dengan mandi. Pertanyaannya, apakah boleh langsung berwudu? Apa harus mandi? Karena dia seorang pesisir. Baik. Perlu kita ketahui bersama. Ini pertanyaan yang bagus dari Gus Edi ya. Ada orang di pinggir pantai. Ini pantai ini kan lain suhunya, ange-ange gitu ya. Pergilah ke Curug atau ke bagian yang dingin, Bogor dan lain sebagainya. Kalau seandainya mandi dia menggigil, menggeretek, sakit, bahkan mungkin merah-merah kulitnya. Karena apa? Karena mandinya itu harusnya sebelum subuh. Itu lagi dingin-dinginnya, lagi karena mungkin membeku. Bagaimana caranya? Kalau memungkinkan direbus dulu airnya, hangatkan dulu, rebuslah dulu. Nah, itu ya. Oh, ternyata listrik mati, kompor nggak ada, gas dan sebagainya tak ada. Tak ada lagi cara kalau nyentuh air justru lebih mudarat bagi dia karena bukan wilayahnya. Maka, Malu. Oh malu. Ya, Malu lagi tidak boleh. Apa namanya kompor? Oh ketahuan kawan nih. Aku kawan salah. Nah, kalau malu tak bisa. Ini kayaknya curhat. Berarti orang pantai, bisa orang pantai, dia pantai Kaur. Oh, offside. Nah, offside kawan ya. Baik, kalau malu kita ini perasaan kita dalam fikih ini tak ada perasaan. Pakai alas karung goni. Aku cerita Mas Adi bilang kan. Aku cerita bikin teh bawa puisi. Nah, begitu ya. Baik, kalau seperti itu tentu tak bisa. Bisa. Tapi kalau tanya betul-betul kejadian Bapak Ibu, ya, bukan karena malu, bukan karena apa, memang karena tak mungkin tak bisa, maka kita bisa menggunakan tayamum. Nah, ini ya. Kita tahunya tayamum ini cuma untuk mengangkat hadas kecil, tapi sebenarnya tayamum ini bisa juga untuk mengangkat hadas besar. Kalau memang sangat-sangat darurat. Yang penting najisnya juga masih nempel. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau tayamum ini dia bisa kalau kita darurat tak punya air dan sebagainya, sehingga kita harus mandi besar lah mengutip, tapi dingin lah, tapi nggak ada air lah, maka boleh dengan tayamum. Tapi kalau seandainya setelah itu dapat air atau jam 10 air sudah mulai dingin dan mulai hangat, harus diulang mandi, tak perlu ulang sholat. Nah itu ya. Oke, siap insyaallah. Baik, kayaknya ini agak panjang Bapak Ibu ya. Kalau pengalaman di kereta itu WC-nya itu stok tinggi, tapi ada air. Nah itu tayamum atau berwudu. Dia nggak tempat wudhu. Airnya ada. Airnya ada. Nah ini mana enggak? Oh di WC. Ya di WC tapi. WC. Baik. Memang sebenarnya sebaiknya berwudu itu jangan di WC. Karena apa? Bercampur dengan najis-najis. Tapi kalau seandainya kita yakin bisa mengelak-ngelak najis itu, boleh saja. Contohnya apa? Kita pakai alas kaki. Yakin air yang najis itu sudah kita siram dan sebagainya, boleh saja. Nah, cuman kalau ada memang tempat khusus wudu itu lebih utama. Makanya di keran kita dibuat
dilarang kencing di sini. Cuma memang jarang juga orang yang kencing di sini. Enggak. Iya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai di sini ada yang tanyakan kira-kira? Rasanya cukup dulu. Insya Allah kita lanjut lagi materi ini juga karena agak panjang nih di esok hari insya Allah. Baik, rasanya karena waktu juga agak panjang ya, udah agak terlewat ya. Kita sudahi dulu kegiatan kita ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita insyaallah akan melanjutkan materi kita yang sempat tertunda kemarin karena waktu yang cukup panjang telah termakan karena diskusi yang cukup beragam, sehingga hari ini akan kita sempurnakan, akan kita lengkapi terkait materi tentang rukun wudhu. Kita coba flashback, kita baca sedikit terkait materi kemarin. Faslun wa furudun al-wudu'i sittatu asya'a. An-niyah inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu. Fasal rukun wudu ada 6. Yang pertama, niat bersamaan ketika pertama kali membasuh wajah. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib sesuai urutan yang disebutkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam mazhab Syafi'i. Lalu bagaimana kalau seandainya kita menambahkan sunnah-sunnah dalam anggota wudhu yang kita lakukan? Misalkan pertama kita ada cuci tangan hingga pergelangan tangan. Ada juga yang tamat-tamat berkumur-kumur. Ada juga istinsyak yang memasukkan air ke hidung. Di mana mulai niatnya? Nah, itu ya. Maka dalam hal ini ada yang membolehkan membaca niatnya atau memasang niatnya sebelum membasuh wajah. Kalau memang kita urutan pertama dari anggota wudhu yang kita lakukan adalah tangan sampai pergelangan tangan. Dengan syarat niat itu memang dipasang ketika membasuh tangan, akan tetapi sampai periode kita membasuh wajah itu niat masih hadir, masih ada. Jadi bukan hanya ketika membasuh tangan saja, akan tetapi dia harus melekat atau terintegrasi dengan basuhan wajah kita ketika berwudu. Ini pendapat yang membolehkan memasang niat sebelum kita membasuh wudu. Sampai di sini masih nyambung, Bapak Ibu? Dok, masih aman? Alhamdulillah. Bang Raja, aman? Alhamdulillah. Baik. Kemudian ya ini juga tentang al-mashu. Mashu. Jadi bukan al-masih lain lagi. Nah,
masaha yamsahu, mengusap. Dan ada juga kata di sini ghaslu, ghasala yaghsilu, membasuh. Maka di sini ada beberapa pendapat terkait yang mana itu al-ghaslu, bagaimana pula cara al-mashu. Kalau seandainya bahasanya di sini al-ghaslu, maka ada yang berpendapat, khususnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia cukup mengalirkan saja, mengalirkan air tanpa harus diusap-usap, digosok-gosok sampai dia meresap ke kulit. Tapi kalau kita menggunakan mazhab Maliki, maka mengusap-usap, menggosok-gosok atau istilahnya ad-dalku, itu wajib. Jadi kalau kita berwudu tanpa digosok-gosok, itu wudunya tidak sah kalau kita memakai mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i, sebatas mengalirkan air saja itu sudah mewakili. Selagi tidak ada yang jelas di sini betul-betul menghalangi, itu lain lagi. Tapi kalau seandainya kita mengusap itu tentu lebih bagus, afdol, lebih utama. Nah, cuma kalau tidak pun tidak masalah. Nah, makanya ini relevan dengan pertanyaan Kiai Muhar kemarin, Masya Allah ya. Bagaimana kalau kita cuci kakinya itu pakai sendal? Nah, itu ya. Jadi selagi air itu memang betul-betul sampai menurut kita ke anggota tubuh, maka tak masalah. Tapi lihat sendalnya, ada sendal yang begitu ketat sampai menutupi ini, kayak sendal-sendal yang full. Nah, itu sangat dikhawatirkan dia tak sampai. Nah, tapi kalau sendal jepit dan sejenisnya yang yakin kita dengan dialiri saja itu sudah sampai, maka tak masalah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mau dilepas itu tentu lebih bagus. Nah, pun begitu juga dengan cincin. Cincin ini dia secara tidak langsung juga sebenarnya menutupi anggota tubuh. Jadi sama halnya dengan tahlilul lihyah atau menyela-nyela jenggot tadi, tujuannya untuk kulit di bawah jenggot ini betul-betul terkena air. Begitu juga dengan cincin. Cincin ini kalau bisa dilepas pas waktu wudu lebih bagus. Tapi kalau tidak, setidaknya pas mengalirkan air itu putar-putar dikit, kira-kira seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang al-ghusl. Kemudian sampai di sini kira-kira ada yang tanyakan? Salfi, aman? Habib, ketika mengusap itu ada beberapa yang menyatakan harus menggunakan tangan kanan. Kemudian mengusap muka itu harus dengan tangan kiri atau tangan. Nah, apakah memang ketika Baik, secara teknis itu tidak spesifik disampaikan harus bagian yang mana atau bagaimana gitu ya. Tetapi ini lebih ke afdoliyah atau keutamaan. Kenapa orang banyak memulainya dengan tangan kanan? Karena Nabi menyukai yang tangan atau yang sebelah kanan terlebih dahulu. Pun begitu juga dengan tajhizul janaiz, memandikan jenazah. Kenapa nggak diguyur siram aja langsung? Ternyata ada sunnah-sunnah di mana kita diutamakan membasuh bagian kanan terlebih dahulu, mulai dari yang atas. Nah, itu urutan yang disenangi. Dan juga kenapa banyak yang mengatakan atau banyak yang menggunakan bilangan ganjil 3 dan sejenisnya. Itu karena Rasul menyukai angka bilangan ganjil. Jadi lebih ke afdoliyah atau lebih utama dan tidak utama saja gitu. Makanya dalam pelaksanaan anggota tubuh pun mengguyur air ke anggota wajib wudu itu juga diutamakan yang kanan baru yang kiri. Tidak pun tidak masalah. Tapi kalau ada yang utama, kenapa kita tidak memilih itu? Kira-kira seperti itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Aman?
Baik. Kemudian kita membahas tentang al-mashu, masaha yamsahu. Wamsahu bi ru'usikum, membas atau mengusap. Nah ini ya, masaha ini mengusap. Ini spesifik ke rambut, mengusap rambut. Jadi rambut itu bukan dimandikan, itu bukan, tapi cukup diusap. Nah, diusap itu artinya kita ada air, kayak gitu. Ambil, dipercikkan sedikit, diusap. Sedikit saja sudah cukup kalau dalam mazhab Syafi'i. Artinya apa? Agak beberapa helai rambut pun sudah cukup. 3 helai, yang penting dia kena. Nah, itu ya. Itu kalau kita memahami makna dari masaha yamsahu atau mengusap. Tapi ada pendapat juga untuk batasan berapa jumlah rambut yang harus dikenakan itu. Maka ada juga yang berpendapat dia full sampai ke belakang. Tapi bahasanya tak mengusap, bukan mengalirkan air menggosok-gosok kayak kita keramas, bukan. Tapi mengusap cuman sampai full ke belakang. Masalah kena merata atau tidak, itu masalah lagi. Yang penting dia full. Itu yang kedua. Yang ketiga, cukup seperempatnya saja. Nah, jadi kepala kita seperempatnya saja itu sudah kena usap dengan air, itu juga sudah mewakili. Maka kalau mau cari aman, maksudnya cari yang lebih ringan dalam tanda kutip, kita bisa memilih pendapat Imam Asy-Syafi'i, di mana cukup beberapa helai rambut saja yang kena air itu sudah mewakili untuk anggota tubuh bagian kepala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau seandainya kita menambah sunnah, menambah anggota tubuh yang sunnah seperti mengenakan telinga kita ini dengan air. Nah, mengenakan air ke telinga ini kan tidak wajib, ya. Maka ada 2 cara. Yang pertama, bisa kita mengambil air itu kemudian dihempaskan atau percikan itu, usap rambut 1 kali, langsung maju ke depan, telinga kita ini yang telunjuk ini masukkan ke dalam lubang, yang jempolnya ke bagian belakang kayak gini sekali, sudah. Itu sudah mewakili. Ada juga yang memisahkan antara rambut dan telinga, ngambil air lagi. Nah, kayak gitu. Artinya apa? Setelah kita mengambil air untuk rambut, kemudian ketika yang telinga itu ngambil air lagi, bukan air bekas dari usapan kita yang rambut. Yang pertama bisa 1 kali, 1 paket ambil langsung, kemudian masukkan ke telinga, selesai. Kemudian yang kedua ambil, usap, kemudian ambil lagi yang telinga kiri kanan. Oke. Itu terkait masaha yamsahu atau mengusap. Kira-kira seperti kita mengusap atau membersihkan cermin atau kaca kan pakai kanebo dan sebagainya, ya. Kan nggak diguyur kayak kita mandi. Kira-kira kayak gitu. Seangin lah ibaratnya. Cuman bukan berarti dia tak kena. Baik, itu gambarannya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berlaku dengan kaki. Nah, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Mengusap rambut atau kepala kita dan kaki kita. Nah, artinya apa? Rambut dan kaki itu teknisnya mirip, sama, di mana dia diusap. Tapi kalau mau lebih dari itu tidak masalah, asal jangan sampai tabzir atau berlebihan. Baik, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Didiskusikan? Boleh? Ya, down. Kalau misalnya pas duduk kaki itu harus pakai tangannya boleh kan kali cuma 1 2 3. Iya, masya Allah. Sedikit lagi. Cepak-cepak air. Nah, ya. Baik, pertanyaan yang bagus. Kalau seandainya di kaki, apalagi ini kalau postur tubuh kita super, ya,
Mau menunduk itu kan kaki itu sulit. Jadi main cepat-cepat aja airnya. Bagaimana hukumnya? Boleh. Yang penting dia betul-betul batas mata kaki. Kaki makan punya mata, walaupun dia tak bisa melihat tapi ada matanya. Yang menonjol itu pastikan dia terkena air sampai ke ujung full. Jadi tanpa tangan pun tidak masalah, yang penting kita yakin. Tapi kalau seandainya kita ragu-ragu, apalagi banyak lipatan-lipatannya, apalagi kalau postur tubuh super, itu ya. Di antara jari-jari ini ada buku-bukunya, ya. Ada lipatan-lipatannya. Kalau tidak pakai tangan, dipastikan dia tidak akan merata, maka lakukan dengan tangan atau semampunya. Itu ya. Pakai kaki pun is okay. Maksudnya, cuman gimana pula kaki itu kan kaki terbang gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak masalah insyaallah kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i. Tapi kalau pakai mazhab Maliki harus agak digosok. Ini tujuannya juga untuk membersihkan hal-hal yang masih berpeluang menghalangi anggota tubuh untuk terkena tadi. Seperti yang kemarin ya, ada dua. Yang pertama kalau dia jirm ada beratnya. Yang kedua kalau dia asar ada bekasnya. Ini beda perlakuannya. Yang ada beratnya seperti sisi ikan, seperti cat, tip ek, lem, itu harus diangkat dulu sebisa kita. Baru bisa kita berwudu. Kenapa? Karena dia menghalangi. Tapi kalau asar yang hanya meninggalkan jejak seperti warna, yakni spidol, tinta ini itu yang tidak ada beratnya atau yang hanya meninggalkan warna, maka itu kalau bisa dibersihkan dulu, bersihkan dulu. Kalau tidak hilang pun tidak masalah, langsung berwudu. Oke. Siap? Baik. Zaki, aman? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kira-kira ada lagi yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Niat. Ini niat juga penting. Kadang-kadang kita berwudunya di toilet. Seperti pertanyaan Kak kemarin, toilet kereta. Ya. Kalau niatnya di tempat yang tidak suci, maka niatnya di dalam hati, karena memang niat di dalam hati. Tapi kalau kita berada di tempat memang khusus wudu, boleh saja melafalkan untuk menguatkan hati. Kenapa? Karena dalam niat itu terucap lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat thayyibah, salah satunya Allah. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Sedangkan kalimat-kalimat ini tak layak dan tak pantas diucapkan di tempat-tempat yang kotor. Jadi cukup dalam hati. Termasuk juga kalau kita membersihkan diri dari hadas besar. Hadas besar tentu bukan tempat wudhu kita mandinya. Itu ya. Asal mana air terjun. Wow. Baik. Kalau kita kan di kamar mandi. Kamar mandi itu kalau mau baca niatnya dalam hati saja. Atau sebelum masuk, kira-kira seperti itu. Yang penting niat itu ada dan jangan sampai hanya mandi-mandi saja. Karena umumnya niat inilah yang menjadi kunci. Makanya dalam hal-hal yang diperbolehkan ketika berwudu ataupun ketika bersuci itu, salah satu kunci utama adalah hadirnya niat. Walaupun praktiknya bisa beragam, bisa berbeda-beda, entah itu tertibnya, entah itu rukunnya, atau yang duluan yang mana akhir. Yang penting kuncinya satu, niatnya ada. Kalau tak ada niat, walaupun anggota tubuh yang dibersihkan itu sesuai tertib, maka dia juga tidak sah. Kenapa? Karena tak dianggap bertujuan untuk membersihkan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana kalau seandainya setelah berwudu ternyata ada hal-hal yang mungkin bisa membatalkan seperti menyentuh kemaluan sendiri, ya kan?
kadang terjadi juga. Nah, di sini ada yang mengatakan batal, ada juga yang tak batal. Nah, jadi seperti itu, tergantung mazhab mana yang kita gunakan. Ada juga yang harus ada unsur-unsur nafsu di sana, ya. Nah, ada juga yang mensyaratkan harus ada yang keluar dulu. Nah, jadi berbeda-beda. Baik, sampai di sini ada yang disebutkan kira-kira? Masuk. Ya, terkait apa yang disampaikan tentang niat. Niat itu harus dilapaskan karena niat berkorban. Itu masalahnya. Tapi berkorban itu dilaksanakan. Maka niat yang dimaksud itu niat wudhu. Kita melaksanakan proses menjadi kayak penting sudah dia udah bagus lapas tengah ini. Nah, ada juga karena ini kan Baik, ini pertanyaan yang bagus terkait niat. Niat itu qasdus syai' muqtarinun bil fi'li. Tujuan terhadap sesuatu perkara dan diikuti dengan tindakan. Jadi tidak cukup hanya terbesit dalam hati, tapi ada eksekusinya. Kalau tidak ada halangan atau tidak ada hal-hal yang membuat dia tidak terlaksana sesuai harapan. Maka dalam hal ini mahallun niyah al-qalba, ini sepakat, ya. Tempatnya niat itu di hati. Artinya apa? Tak dilafalkan pun tidak masalah. Hanya saja ada beberapa ulama yang mensyaratkan atau membolehkan atau istilahnya itu mustahab, disukai atau dicintai, ya. Mustahab lebih disukai untuk dilafalkan untuk orang-orang yang punya rasa was-was tinggi. Makanya syaratnya apa? Lidaf'il waswasa, untuk menolak rasa was-was atau keraguan-raguan. Makanya diperbolehkan untuk melafalkan seperti niat sholat pun demikian. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, misalkan, ya. Kenapa? Karena ada orang yang pergi ke masjid niatnya tak hadir, ya, secara utuh, apalagi sholat zuhur misalkan, ya, langsung tiba-tiba sholat, tapi hatinya ragu ini sholat zuhur atau sholat asar. Nah, karena kadang-kadang mirip, ya. Makanya ada yang membolehkan untuk dilafalkan untuk menolak rasa ragu, khusus yang punya rasa ragu yang tinggi. Nah, tapi lain halnya dengan bapak kalau mau ijab kabul. Nah, ya, ini bisa dari hati ke hati. Nah, harus ada ikrarnya. Walaupun niatnya sudah ada ingin mempersunting ayo kita kemarin ini misalkan, ya. Karena itu salah satu syarat untuk diperbolehkan. Nah, itu agak berat itu, ya. Bahasanya lain, ya. Baik. Oke, masuk. Aman? Maulana. Oh iya. Baik, Mas Aryan, ya. Ini masalah ini, Pak. Kita ada di dalam masjid, dalam masjid dalam kamar mandi, Pak. Kamar mandi kan, dalam kamar mandi kita tahu ada azan. Ada? Iya, kamar mandi azan. Apa kita jawab? Baik. Ada yang bilang tadi boleh dijawab, boleh tidak. Iya. Kalau di dalam tempat yang tidak suci, maka dilarang atau bagian dari adab dia tak diperbolehkan. Jadi cukup dalam hati saja. Nah, tapi kalau seandainya tempatnya itu normal, maksudnya tempat umum, maka dipersilakan. Dan memang azan ini perlu dijawab, gitu ya. Nah, lain halnya kalau kita dalam keadaan darurat yang tak memungkinkan untuk menjawab, maka tak usah dijawab dengan lafal, tapi cukup dalam hati. Oke, Pak? Insyaallah. Siap?
Baik, kami rasa cukup sampai di sini materi kita hari ini tentang rukun wudhu. Insya Allah besok kita akan melanjutkan materi kita tentang sunnah wudhu. Nah ini ya, insya Allah besok kita akan melanjutkan tentang sunnah wudhu. Kami sampaikan kembali bahwasanya kegiatan kita ini, klik ini terbuka untuk umum. Silakan ajak kawan-kawannya, ajak mahasiswa, ajak dosen, staf, karyawan yang memungkinkan untuk hadir. Nah, ya, jadi kita fleksibel saja. Baik, kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai kegiatan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin kita telah menyelesaikan materi tentang rukun wudhu. Insya Allah hari ini kita akan coba membahas tentang sunnah dalam wudhu. Sunnah ini tentu statusnya tidak seperti rukun. Rukun statusnya wajib. Kalau ditinggalkan maka membuat sesuatu itu menjadi tidak sah atau batal. Lain halnya dengan sunnah. Kalau sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita membaca dulu redaksi dari matanya. Wa sunanuhu asyaratu asya'a at-tasmiyatu wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a wal madmadah wal istinsyaq wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin wa takhlilul lihyati kassati wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini wa taqdimul yumna 'alal yusra wa taharatu salasan wal muwalah. Fasal sunnah-sunnah wudhu ada 10. Yang pertama membaca basmalah. Yang kedua mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Yang ketiga berkumur-kumur. Yang keempat menghirup air ke hidung. Yang kelima mengusap seluruh bagian telinga baik luar maupun dalam dengan air yang baru, bukan sisa air usapan kepala. Yang keenam menyela-nyela jenggot yang tebal. Yang ketujuh menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. Yang kedelapan mendahulukan bagian tubuh yang kanan daripada yang kiri. Yang kesembilan melakukan setiap basuhan atau usapan sebanyak 3 kali. Yang ke-10 berkesinambungan muwalah, artinya tidak ada jeda yang terlalu lama di antara setiap gerakan wudhu. Bapak Ibu jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kira-kira masih nyambung Bapak Ibu? Izin seperti ini. Yang pertama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu sunnah. Tak baca bismillah pun tidak masalah. Yang penting
dia tetap ada niat di dalam hati. Tapi kalau membaca basmalah, tentu kita harus menyesuaikan dengan kondisi tempat. Kalau dalam toilet jangan dilafalkan. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Artinya apa? Sebelum kita berwudu itu, kita harus memastikan dulu tangan itu steril. Tangan itu bukan bekas ini dan itu yang berpotensi masuknya benda-benda asing atau bahkan najis saat kita berwudu. Tapi kalau kita pakai air keran, tentu ini tak berlaku. Tapi kalau mau dilakukan juga sebelum berwudu cuci tangan dulu, maka tidak masalah. Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur atau madu-madu, tamadu-madu. Kemudian yang keempat, menghirup air ke hidung atau istinsyaq. Kemudian yang kelima, mengusap seluruh bagian telinga baik luar maupun dalam dengan air yang baru, bukan sisa air usapan kepala. Jadi Bapak Ibu, kita mengambil air yang baru bukan sekali jalan seperti yang kemarin kita bahas. Ambil air, percikan, usap sampai ke belakang, langsung maju ke depan. Nah, itu sekali jalan. Tapi kalau mau sunnahnya, jangan pakai air bekas kita mengusap kepala. Ambil dari air yang baru lagi. Kemudian apa? Luar dan dalamnya terkena air tersebut atau masukkan air. Cuman jangan dimasuki secara utuh, nanti sumbat ke telinga. Nah, ini terjadi biasanya kalau kita berenang di sungai, di kolam. Karena kalau udah masukkan lain, pukul kepala, pukul lain bunyinya. Ambil air, teteskan, pukul dikit. Nah, keluarnya. Bukan kayak gitu. Tapi tangan kita ini telunjuknya masuk ke dalam, jempolnya di luar. Seangin aja gitu. Sifatnya sunnah. Tidak pun tidak masalah. Kemudian yang keenam, menyela-nyela jenggot yang tebal. Ini yang seperti kita sampaikan kemarin, takhlilul lihyah, khususnya yang punya jenggot tebal. Yang tak punya jenggotnya pura-pura. Nah, maksud. Ya, kadang khususnya kita Asia itu nggak terlalu banyak jenggotnya. Nah, ada juga memang yang banyak ya. Kalau di Arab itu, jangan tanya, anak muda pun sampai perewokan, ya. Kita udah tua sedikit aja yang muncul baru. Nah, ya. Jadi berbeda kultur, berbeda kondisi tempat juga mempengaruhi subur atau tidaknya jenggot tersebut. Jadi kalau memang ada jenggot, disunahkan di tahlil atau di sela-sela, pakai air dulu. Nah, kayak gitu. Biar apa? Biar air itu kena bagian kulit yang tertutup oleh jenggot. Sampai di sini masih nyambung kira-kira? Ya. Ini masalah wujud tadi. Kan seperti orang kan karet. Kan karet kan pas kita mandi kan bisa sama. Sehari belum terapi sebelum bau kita. Mungkin besok masih dulu bau. Kita kasih pesan. Baik, pertanyaan yang bagus. Kalau seandainya aromanya ada atau warnanya ada, ya, maka statusnya gimana? Jadi ada dua kondisi. Yang pertama, kalau dia masuk kategori geram lah bahasa kita, gram, atau ada beratnya. Kalau dia kayak lem dan sebagainya, diangkat, dia ditimbang, beratnya ada, maka itu harus dihilangkan dulu, baru kita bisa berwudu kalau memungkinkan. Tapi kalau seandainya kayak tadi, kayak cuma aroma, ya itu namanya asar. Kalau asar tidak masalah. Tinta spidol dia ada, tapi dia nggak bisa ditimbang beratnya. Dia cuma warnanya aja yang kebetulan masih lengket. Pun kasusnya sama dengan aroma tadi.
sudah cuci, bilas dan sebagainya, masih ada aromanya, apakah sah wudhunya? Sah, insya Allah. Asal jangan karetnya yang masih nempel. Nah, kalau karetnya nempel, otomatis dia menghalangi permukaan kulit yang seharusnya kena anggota wudhu. Nah, pengecualian kalau seandainya ini lem yang sangat keras, yang kuat, kalau diangkat ya terangkatlah kulit kita. Nah, sulit, dia bisa lepas tapi butuh waktu. Maka dalam kondisi tersebut kita boleh hanya sekedar mengusapnya. Nah, jadi bukan berarti kita free, nggak jadi sholat karena ada lem nih, bisa wudhu. Nah, nggak kayak gitu juga. Nah, oke Pak? Baik, ada lagi kira-kira? Ya. Terkait dengan memasukkan air ke dalam hujan air, bukannya menurut sebagian mazhab kalau seandainya air itu tidak sampai 20, bukannya itu tidak boleh, atau gimana? Baik, konfirmatif yang bagus. Nah, jadi tujuan tadi, kalau seandainya dia kurang dari 20 itu, seandainya dia masih tohir mutohir, suci dan mensucikan, tidak masalah kurang dari 20. Yang kurang dari 20 yang harus hilang dari 3 unsur itu kalau seandainya kemasukan benda najis. Jadi kalaupun dia cuma satu gayung yang mungkin hanya anggaplah 20 itu kurang lebih 216 liter. Kita punya cuma 1 liter. Tapi yakin kita tak ada jatuh hewan, tak ada jatuh kotoran, tak ada berubah rasa, aroma, warna, maka itu bisa kita pakai untuk bersuci. Tapi kalau seandainya dia kurang dari 20, ada satu saja yang berubah dari 3 itu, maka di waktu itulah kita tak bisa lagi memakainya untuk bersuci karena dia tohir ghairu mutahhir, atau suci ya tapi tak mensucikan. Kalau seandainya belum begitu parah, untuk nyiram bunga tak masalah, tapi kalau untuk bersuci sudah tidak bisa lagi. Kaitannya apa dengan yang pertama tadi? Kenapa disunahkan mencuci dulu sebelum kita berwudu tadi barangkali, atau hal-hal yang sejenis seperti kita mau mandi janabah? Itu tujuan mencuci tangan dulu itu biar tak ada sisa-sisa yang terjadi sebelumnya itu yang masih lengket. Jadi yang itu tadi memang khusus untuk menghilangkan ainun najasahnya saja. Kalau misal airnya terbatas cuma 1 ember, celupkan tangan kayak gitu, apa bukan itu bagian dari sisa kita balik lagi? Iya. Baik, kalau seandainya sisa 1 ember itu kita mengambil dengan cara dituangkan. Kenapa? Karena kalau kita masukkan ke dalam sana, memang ada pendapat yang membolehkan menggunakan air mustakmal, air yang pernah dipakai untuk bersuci. Itu ada juga yang membolehkan. Tapi untuk kehati-hatian, gunakanlah dia dengan cara dialirkan. Jadi ember, ambil gayung. Nah, itu lebih utama. Lebih baik lagi kalau pakai keran. Nah, tapi kalau seandainya memang susah, nggak ada lagi ini ya, nggak ada lagi gayung dan lain sebagainya, satu-satunya cara dia kayak gitu ya bisa kita coba merubah menggunakan mazhab yang membolehkan untuk berwudu atau bersuci menggunakan air mustakmal atau air yang pernah dipakai bersuci. Tangan misalkan jatuh dia, nah, itu ada yang membolehkan, tapi lebih baik jangan. Cukup diusap pun tidak salah. Mencelupkan tangan tadi tujuannya agar ketika kita membasuh anggota tubuh yang lain, ketika ada najis di sini tak ikut ke yang lain. Itu saja. Jadi mungkin sebelum kita pergi ke toilet atau tempat wudhu, kita habis megang macam-macam, memegang kucing, memegang ayam dan sebagainya, nempel najis di sini. Kita jangan langsung berwudhu. Kenapa? Karena mungkin yang masih menempel di tangan ini akan mengalir juga ke siku, mengalir juga ke kepala, mengalir juga ke kaki, karena belum hilang
ainun najasah atau fisik dari kotoran tersebut. Makanya sebelum berwudu disunahkan betul-betul yakin kita sudah hilang apa yang kira-kira bisa mengganggu praktik atau tindakan wudu kita. Jadi tujuannya bukan untuk bersuci yang tadi itu, tapi untuk sekedar memastikan, meyakinkan hati bahwa tidak ada najis dan kotoran yang menempel di tangan. Karena tangan inilah yang menjadi anggota utama dalam kita melaksanakan wudhu. Mau membersihkan muka pakai tangan, mau mengusap rambut pakai tangan, mau mengikat kaki pakai tangan. Nah, jadi pastikan tangan betul-betul steril dulu. Nah, kurang lebih seperti itu kan. Oke? Baik, ada lagi? Betul? Oke. Baik. Kemudian yang menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki, ini sifatnya sunnah. Kalau tidak kita sela-sela pun tidak masalah. Kenapa disunahkan menyela-nyela? Karena di antara tangan-tangan ini ada buku-buku, mungkin ada juga cincin dan lain sebagainya, yang khawatir ketika air itu mengalir dia tak sampai di antara kulit-kulit yang ada di sela-sela ini. Makanya disunahkan sambil di sela-sela kayak gini. Ini disunahkan itu khusus yang tangan dan kaki. Kalaupun mau lebih nggak apa-apa, pakai yang ini juga is okay, lebih memastikan. Tapi yang dianjurkan itu ketika di antara jari jemari, entah tangan, entah kaki. Baik. Kemudian kita disunahkan juga mendahulukan bagian tubuh yang kanan daripada yang kiri. Nah, ini termasuk kategori sunnah. Makanya dalam rukun wudhu yang kita bahas sebelumnya, ada yang membolehkan tidak sesuai dengan tertib. Sedangkan di mazhab Syafi'i tertib itu bagian dari rukun, harus sesuai urutan. Muka dulu, tangan dulu, muka, rambut, kaki. Muka, tangan, rambut, kaki. Kalau seandainya kaki dulu gimana? Dalam mazhab Syafi'i dia tidak sah. Nah, tapi kalau dalam mazhab yang lain seperti Maliki, Hanafi, itu tidak masalah. Yang penting niat tetap ada. Artinya nyebur ke kolam pun kalau niatnya untuk bersuci, niatnya untuk mengangkat hadas kecil maupun hadas besar, itu kalau sudah kena seluruh anggota tubuh yang wajib kena air saat berwudu ataupun mandi janabah mandi besar, maka itu sudah sah. Baik. Kemudian yang ke-9 adalah melakukan setiap basuhan atau usapan itu sebanyak 3 kali. 3 kali itu pada umumnya sudah maksimal. Minimal 1 kali. 2 bagus. 3 sudah maksimal. Lebih dari 3 itu makruh. Kenapa? Karena rawan masuk kategori tabzir, berlebih-lebihan. Apalagi kalau sampai sudah 10 kali puasa habis air nanti ya. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir adalah berkesinambungan, mualah. Artinya tidak ada jeda yang terlalu lama di antara setiap gerakan wudu. Maka Bapak Ibu, kita kadang-kadang pas lagi wudu ketemu kawan lama cerita lah, padahal sudah tengah jalan. Gimana itu hukumnya? Maka dalam bentuk adab sebaiknya jangan berdiskusi, berbincang dan sebagainya. Kalaupun darurat maka boleh saja, tapi jangan terlalu lama jedahnya. Jedahnya itu berapa lama? Jedahnya itu misalkan habis nyuci tangan, datanglah Pak Alpi. Nah, Pak Sula sayur-sayurnya mata. Akhirnya apa? Yang seharusnya sudah tangan itu kita mengusap rambut misalkan ya,
cerita dulu panjang lebar, akhirnya kering air yang ada di tangan itu. Itu sudah tergolong lama, tak boleh dilanjutkan, tapi harus mengambil ulang dari awal. Kira-kira sudah berapa lama? Jadi kalau dalam keadaan suhu normal lah, ya mungkin 15 menit mungkin ya kering, atau 10 menit jeda waktunya baru dia ngambil air untuk ke kepala. Ini tidak sah. Kenapa? Karena terlalu panjang jeda antara mencuci tangan dengan mengusap rambutnya. Tapi kalau seandainya singkat, mungkin 1-2 detik, misalkan sekedar menyapa waalaikumsalam misalkan ya, atau senyum aja misalkan, itu silakan dilanjutkan karena itu tidak termasuk dalam jeda yang cukup lama. Tapi jeda ini sangat relatif, karena di setiap tempat bisa berbeda-beda persepsinya tentang jeda ini. Mungkin 15 menit itu sudah terlalu lama di tempat A, tempat B itu baru sebentar misalkan ya, apalagi tempat B itu nggak sampai kering misalkan. Ini sangat relatif. Intinya apa? Sebisa mungkin ketika berwudu itu jangan sambil diskusi, jangan sambil ngobrol, jangan sambil jeda yang terlalu lama. Sekali berwudu langsung sampai selesai. Itu. Baik Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kira-kira apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait sunnah-sunnah dalam berwudu? Ini masalah air dan kan masalah mandi. Sama yang dulu di sungai, atau di hulu sungai, ada bangkai yang dinikmati di sungai. Tapi kita tidak tahu apakah masih sah pakai air berunya dengan lain. Baik. Di sungai kan ada. Iya. Tahunya kapan? Tahunya kapan? Sebulan kemudian. Kalau sebulan kemudian, lain cerita. Kalau lagi berwudu, misalkan di sungai, tiba-tiba ada kucing mengambang misalkan, bangkai itu, maka elakkan dulu. Jangan ambil wudu di jalur itu. Pasti dia sudah terkontaminasi. Kayak gitu kira-kira. Kalau dia sudah lewat, yakin kita sudah ke ujung sana dia. Yang datang yang baru itu pasti steril, maka silakan. Kenapa? Karena dia ma'un majriyun, bukan ma'un rakidun. Ma'un majriyun itu apa? Air yang mengalir. Air yang mengalir inilah yang lebih utama kita pakai untuk bersuci. Kalau ma'un rakidun, air yang tenang, yang menggenang, air di dalam bejana, itu syarat dan ketentuannya ketat, termasuk yang sampaikan satu topik tadi. Kalau dia kurang dari 2 bulan gimana ininya, kalau dia lebih gimana itu. Karena apa? Karena kaitannya dengan keabsahan dari air itu, apakah masih bisa masuk tohir mutahhir atau tohir ghairu mutahhir, atau air musyammas, atau air tohir ghairu mutahhir, atau air yang suci mensucikan, air suci yang tidak mensucikan, air yang terkena matahari dan lain sebagainya. Tapi kalau sungai tadi jauh lebih utama karena dia mengalir terus, ada yang baru terus. Cuman pastikan jangan sampai rasanya berubah. Airnya sudah lewat, bangkainya sudah lewat, ternyata pas dicicip berbeda. Ternyata di pucuk sana masih banyak bangkai yang lain. Itu jangan dulu. Ya, pastikan sudah betul-betul bersih. Oke? Baik, Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala, kami rasa cukup sampai di sini dulu. Adik-adik mahasiswa terima kasih ya, boleh diajak kontrolnya. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali di minggu depan karena besok insyaallah Jumat kita libur. Minggu depan hari Senin insyaallah kita akan membahas tentang istinja. Istinja, bersuci setelah buang air. Walau alam, lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.